Tafsir Al-Ashar Quran Surat An-Nisa ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati. Inim ru'un halaka laysa lahu waladu walahu uhtum falaha nisfu ma taraka wa huwa yarisuha ilam yakul laha waladun fa in kana tasnataini falahumma sulusani mimma taraka wa in kanu ikhwata rijalan wa nisa'an falizzakari mislu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Mereka meminta fatwa kepada engkau. Katakanlah, Allah akan memberi fatwa kepada kamu dari hal kalalah. Jika seseorang meninggal, tidak ada bagi anak, padahal baginya ada seorang saudara perempuan, maka untuk dia separuh dari apa yang dia tinggalkan itu. Dan dialah yang mewarisinya, saudara perempuan itu. Jika dia saudara perempuan itu tidak beranak, maka jika adalah mereka saudara perempuan itu berdua, maka untuk keduanya itu 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Dan jika adalah mereka itu saudara dari laki-laki dan ada perempuan-perempuan, maka untuk yang laki-laki adalah seumpama bagian 2 orang perempuan. Allah menyatakan kepada kamu supaya kamu tidak tersesat, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah mengetahui. Kadang-kadang kita dibawa membumbung tinggi kepada puncak cita-cita, supaya jelas kemana jalan yang kita tuju. Maka keterangan di ayat yang sebelumnya ini, Muhammad SAW sebagai burhan, keterangan yang hidup dari Allah untuk menuntun manusia. Dan diterangkan pula bahwa Al-Quran adalah cahaya yang akan menyinari jalan itu, sehingga as-siratal mustaqimlah yang bertemu, bukan jalan yang buntu ujung, tetapi di dalam menunjukkan cita-cita yang tinggi itu, manusia akan bertemu dengan kejadian sehari-hari yang segera wajib diselesaikan. Di antara banyak hal sehari-hari itu ialah urusan faraid atau peninggalan harta pusaka orang yang mati. Penambah keterangan yang belum begitu jelas dipahamkan, atau ada lagi kejadian lain sesudah ayat-ayat faraid yang dahulu turun. Mereka meminta fatwa kepada engkau. Ada beberapa riwayat tentang sebab turun fatwa Allah tentang harta waris bagi orang yang mati adalah dalam keadaan kalalah ini. Menurut sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan keempat penyusun As-Sunnah dan lain-lain lagi, asal mula turun ayat waris berasal dari kalalah. Yang kedua ini ialah ketika Jabir bin Abdullah sedang sakit. Dia diziarahi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu sakit Jabir sedang amat keras, sehingga dia tidak sadarkan dirinya lagi. Rasulullah SAW yang datang berziarah itu langsung mengambil wudhu, kemudian dipercikannya air ke muka Jabir, sehingga sadarlah dia akan dirinya. Waktu Jabir sadar, bertanyalah dia kepada Rasulullah SAW, tidak ada yang mewarisiku kecuali kalalah. Bagaimana cara pembagian warisnya? Lalu turunlah ayat faraid ini. Hadis yang lain dari An-Nasai dan Al-Baihaqi dan Ibnu Sa'ad dari Jabir juga menegaskan pula bahwa Jabir bertanya, bolehkah aku mewariskan untuk saudara-saudaraku sepertiga? Nabi menjawab, amat baik. Kemudian tanya Jabir lagi, bagaimana kalau separuh? Nabi jawab, amat baik.
Kemudian Rasulullah SAW pun keluar. Kemudian dia masuk kembali dan berkata, pada penglihatanku engkau belum akan mati karena sakitmu yang ini. Allah telah menurunkan firman-Nya bahwa saudara-saudaramu itu mendapat 2/3. Inilah kata riwayat lain yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Berkata Al-Khattabi, Allah menurunkan ayat kalalah ini 2 buah. Yang satunya diturunkan di musim dingin, yaitu ayat tersebut di permulaan surah An-Nisa. Di sana masih ijmal dan ibam. Belum jelas benar maknanya menurut zahirnya. Kemudian itu turun ayat yang sebuah lagi pada musim panas yang tertera di akhir surah An-Nisa. Di sana diberi tambahan keterangan yang belum begitu jelas pada ayat yang terdahulu yang disebut ayat musim dingin tadi. Tentang kalalah menurut riwayat Abdul bin Humaid dan Abu Dawud dan Al-Baihaqi dari Abu Salamah, barang siapa yang tidak meninggalkan anak dan tidak pula bapa, maka pewarisnya itu adalah kalalah. Lanjutan ayat, katakanlah Allah akan memberi fatwa kepada kamu dari hal kalalah. Mereka telah meminta fatwa kepada engkau, Rasul, tentang kalalah, yaitu seorang yang sebagaimana Jabir bin Abdullah itu, kalau dia mati, dia tidak beranak dan ayahnya pun sudah tidak ada lagi sebab mati terlebih dahulu dari dia, tetapi dia ada mempunyai beberapa orang saudara. Padahal di dalam keterangan-keterangan yang sudah tentang faraid belum ada tersebut bahwa saudara-saudara itu mendapat bagian. Yang tersebut barulah saudara seibu saja. Kalau saudara seibu seorang dapatlah 1/6. Kalau lebih dari seorang dapatlah dia 1/3. Lalu dibagi-bagi. Itu yang tersebut dalam ayat kalalah yang dahulu, yakni ayat musim dingin. Sekarang bagaimana tentang saudara yang bukan seibu hanya sebapa? Maka datanglah fatwa Allah sebagai jawaban pertanyaan itu. Jika seseorang meninggal, tidak ada baginya anak, padahal baginya ada seorang saudara perempuan, maka untuk dia separuh dari apa yang dia tinggalkan. Inilah fatwa bagian pertama dari ayat kalalah musim panas. Si mati tidak ada meninggalkan anak, dan yang ada hanya seorang saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja. Maka saudara perempuan itu mendapat separuh dari harta peninggalannya. Di sini hanya disebut tidak meninggalkan anak, tidak tersebut tidak meninggalkan bapak. Sebab meskipun tidak disebut, sudah terang arti kalalah, ialah bapaknya sudah meninggal lebih dahulu. Apatah lagi kebanyakan harta si mati yang akan dibagi itu pun adalah warisan dari ayahnya yang telah mati terlebih dahulu. Dan sudah nyata bahwa kalau ayah ada, niscaya saudara-saudara terdinding. Dalam ilmu faraid, kalalah ini menarik hati kita perbahasan.